Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dari kita semua ingin menjadi pribadi yang solih. Bahkan kita semua selalu mendambakan, mengharapkan keturunan kita menjadi putra-putri yang solih-solihah, sehingga keinginan untuk mendapatkan keturunan yang solih ini adalah harapan kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang solih. Akan tetapi yang perlu saudara ketahui bahwasannya kita harus mengenal bahwa bagaimana agar menjadi pribadi yang solih. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi yang solih, langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan hati. Ciri pertama dari pribadi yang solih adalah ia senantiasa disiplin dan istiqomah dalam menjaga kebeningan hatinya. Karena kebeningan hati adalah inti dari semua amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu ialah hati." Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesolihan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berawal dari kondisi hati kita. Manakala bersih hati kita, bersih ucapan dan amal perbuatan kita, ketika lurus hati kita, maka lurus pula tindak tanduk kita. Namun jika kotor hati kita, kotor pula ucapan dan perbuatan kita. Rusaknya hati adalah pangkal rusaknya akhlak kita. Demikianlah pentingnya peran hati. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak yang baik bersumber dari hati yang baik. Hati yang bersih akan memancarkan akhlak yang mulia. Seperti gambarannya adalah sebuah teko. Ia hanya mengeluarkan isi teko. Jika di dalam kopi, maka akan keluar kopi. Jika di dalamnya susu, maka akan keluar susu. Jika di dalamnya air comberan, maka itulah yang akan dikeluarkannya. Jadi kalau kita ingin punya akhlak yang baik, maka harus berjuang agar memiliki hati yang baik. Bagaimana agar memiliki hati yang baik? Kuncinya adalah belajar dan bersungguh-sungguh. Ilmu akan sia-sia jika tidak dipraktikkan. Ilmu akan percuma jika tidak diamalkan. Namun amal juga akan menguap begitu saja jika tidak diiringi dengan keistiqomahan. Lalu bagaimana agar hati kita senantiasa baik dan jernih?
kebaikan hati akan terjaga sesuai dengan kekuatan zikir kita, yaitu ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hati kita penuh dengan zikrullah, maka hati akan lebih tenang dan bersih dari bibit-bibit penyakit hati. Salah satu bentuk zikir adalah setiap ucapan dan sikap kita selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali akan mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, bertanyalah kepada diri sendiri, kalau saya melakukan ini Allah suka atau tidak. Cara zikir yang lain adalah dengan sering memeriksa niat. Apakah kita sedang ria atau tidak, sombong atau tidak, mencari pujian manusia atau penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas atau mengharap pamrih manusia, dan seterusnya. Pegulatan hati kita yang seperti ini pasti diketahui oleh Allah, dan jika kita mendekatkan diri kepadanya, niscaya Allah akan memudahkan kita memiliki hati yang bersih dan istiqomah dalam kemuliaan akhlak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang wajib menjadi prioritas di dalam hidup kita adalah memeriksa ke dalam hati kita tentang siapa yang kita tuhankan. Apakah kita menuhankan uang? Apakah kita menuhankan kekayaan? Atau menuhankan penilaian, pujian dan sanjungan orang? Ataukah menuhankan pangkat dan jabatan sehingga rela melakukan apa saja demi kenaikan pangkat? Ini adalah perkara yang sangat penting, karena sebagus apapun yang kita ucapkan, saudara, seindah apapun perbuatan kita, kalau tujuannya bukan Allah melainkan makhluk, maka kita bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Kalau kita lebih mencari penilaian makhluk daripada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lebih takut dijauhi manusia daripada jauh dari Allah, kalau kita lebih takut kehilangan harta atau jabatan daripada kehilangan iman, maka sesungguhnya kita sedang mempersekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hal yang tersembunyi dalam hati kita, sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Setiap niat dan maksud yang kita rahasiakan dalam hati kita, pasti Allah mengetahuinya. Semua itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan tentu ada balasannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering menjaga supaya pakaian kita tidak kotor. Kita pun sering menjaga agar kendaraan kita tidak kotor. Namun kita jarang bersungguh-sungguh
menjaga agar hati kita tidak kotor. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sering lalaikan dengan membiarkan banyak hal yang tidak perlu mengotori hati kita. Padahal kedekatan kita dengan Allah sangat bergantung pada qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih, bukan bergantung pada banyaknya gelar ataupun banyaknya harta. Semakin bersih hati seseorang, akan semakin mudah untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kotor hatinya, akan semakin sulit yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga mudah merasakan kegelisahan, kegalauan, resah, stres, galau oleh hal-hal yang kecil. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang paling mudah mengotori hati kita, yaitu kecintaan terhadap duniawi, atau yang disebut dengan hubbu dunia. Kalau kita bisa menempatkan hal ini dengan tepat, maka hati kita akan jauh lebih tenang. Namun jika sebaliknya, maka hati kita akan resah, akan gelisah yang tak ada ujung pangkalnya. Seperti dunia ini, mungkin kita seringkali mengukur kesuksesan dengan ukuran harta kekayaan. Kita seringkali mengukur dengan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, piala dan piagam penghargaannya. Padahal Al-Quran tidak menyebutkan alat ukur kesuksesan kecuali hanya satu, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna akramakum indallahi azqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di dalam surat Al-Hujurat atau surat 49 ayat 13. Kunci kebersihan hati adalah tauhid. Tauhid yang lurus. Oleh karena itu, jika ingin menjadi pribadi yang solih, kuncinya adalah tauhid. Demikian juga jika ingin kehidupan lingkungan masyarakat akur dan tentram, kuncinya adalah tauhid. Jika ingin kehidupan organisasi berlangsung dinamis, kompak, sinergi dalam kebaikan dan kebenaran, maka kuncinya pun adalah bertauhid. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita untuk sama-sama memaksimalkan langkah-langkah kita agar menjadi pribadi yang bersih hatinya, bersih dari keinginan yaitu hubbu dunia, meninggalkan kecintaan kita kepada dunia. Mari kita wujudkan menjadi manusia yang bertauhid, yang selalu mengesahkan Allah, yang selalu mengakbarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah sebagai makhluk, kita adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak kuasa, kita tidak punya apa-apa. Kita bisa karena dibisakan, kita mampu karena dimampukan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hati kita untuk menjadi hati yang bersih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.